Selamat siang menjelang sore, Arspis MJK dan Jogja Gallery bersama dengan kantor pos mengadakan pameran. Oke bro, sis, kita intip dan kita saksikan ya seperti apa karya-karya yang dihidangkan oleh MJK dan Jogja Gallery di Golden Goal MJK 2023 ini. Come on. Ini salah satu video kompilasi dari perjalanan MJK 2012, 2013, 14, 15, 16 sampai 2023. Kita punya sekitar 27 kegiatan selama 2012 sampai 2023 itu. 24 diantaranya itu pameran lukisan dari Jogja, Magelang, Tangerang, Bali, Jakarta. Kita udah lalap habis semua tuh, semua tempat yang ada di Indonesia tuh. Nah, sekarang ini Jogja Gallery berkesempatan berkolaborasi dengan komunitas ini untuk menghadirkan pameran Golden Goal. Ini kompilasi videonya. Sekarang kita lanjut nonton karya-karyanya. Perlu. Untuk kalian para pengunjung, foto selfie kalian bisa dimemorikan lewat perangko Prisma dari kantor pos. Cuman sayang ya kalau on. Oke, mungkin nanti kalian pas nonton video ini udah acara pameran selesai, tapi ada satu momen yang istimewa yang seharusnya kalian tidak sampai lewatkan. Di acara pameran ini kita kerjasama dengan pihak pos, di mana ada perangko Prisma itu bisa untuk dicetak dan juga punya nilai fungsi yang sama seperti perangko-perangko lainnya. Bisa buat kirim surat, kirim barang atau apapun deh. Ya. Fotonya foto dari siapapun yang sedang dalam acara pameran, dia selfie dengan karya siapa itu bisa langsung cetak di perangko Prisma itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi memorable lah, gitu ya. Ya. Ada beberapa tulisan ini sambutan di Jogja Gallery nih, yang intinya banyak pemainnya Darwartono, dia meneliti Jogja Gallery. Selain pandang Golden MJK nanti bisa dilihat di videonya, ada detailnya mungkin ya, nanti bisa detail tulisannya red dan di pinggirnya itu. Ya, Golden ya. Pertama dari Palito Perak. Nama KTP-nya yang saya tahu dia tuh Faisal. Dia seniman kelahiran Bukit Tinggi. Di pameran ini dia mengeluarkan karya berjudul Popular Smile Beethoven. Medianya akrilik on kanvas, ukurannya 100 x 100 cm. Konsepnya menarik nih. Konsepnya kemajuan teknologi memungkinkan pertukaran informasi yang sangat cepat dan mendorong keragaman citra populer. Citra-citra itu bermunculan secara cepat dan sekejap. Perwakilan dari kepunahan di era digital, kita butuh distorsi untuk memahami lingkungan kita. Di dunia digital, hanya tren yang cepat berlalu. Lihat karyanya. Kita melihat karya Palito Perak. karya ini menarik. Dia kombinasi karena objeknya diambil dari seorang musisi ya, Beethoven, tapi dengan teknik yang dia visualkan itu teknik modern. Di karya ini termasuk karya modern. Penggarapannya unik karena dia kasih di sini blur, ada teknik rahasia nih, bumbu rahasia nih, dan teknik blurnya ini. Nah, cukup. Nah, tapi bagian yang menonjol yang kuat adalah
ketika dia kasih aksen di bagian mata sama bagian bibir yang cukup tegas dengan warna putih solid. Misterinya di situ tuh lukisan Palito Perak. Oke, kita lanjut ke karya lainnya. Jadi aku masih dulu. Karya berikutnya punya Revision, sangat menarik. Judulnya Relaksasi, dengan konsep banyak cerita dan berita yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang disuka dan tidak disuka. Dari banyak persoalan itu muncul dalam pikiran, apakah kita akan mengikuti atau membentuk diri sendiri. Yang pasti kita tidak bisa lepas dari personalia itu. Oleh karena itu, untuk selanjutnya kita hanya bisa memposisikan diri kita harusnya berdiri di mana. Karya ini didominasi oleh warna-warna cut yang menarik dengan sapuan-sapuan brush stroke yang emosional. Revision mengemas itu sebagai satu kesatuan harmoni yang indah. Ini karya Albiran Kito nih. Albiran Kito ini dia orang Padang juga nih. Kalau ngelihat dari ngelihat dari lukisan yang ditampilkan, ini punya kecenderungan lukisan abstrak, ekspresionis. Tetapi ternyata dia menyatakan kalau lukisan ini bicara soal garis dan histori ketika dia masih kecil. Jadi di mana kebebasan kebahagiaan dia waktu kecil itu dia ulang, dia repetisi menjadi sebuah sebuah bentuk konkret karya seni lukisnya di masa sekarang. Jadi teman-teman bisa lihat seperti apa nih lukisan Arbi dengan gaya naif anak-anak yang punya kebebasan ketika dia membuat sebuah objek, membuat sebuah bentuk tanpa terkekang oleh unsur-unsur yang sudah disepakati. Oke, lanjut berikutnya ini karya dari Agus Cikung Triyono. Agus Cikung Triyono ini dia mengambil juga tema atau gaya lukisan abstrak minimalis ini lukisannya. Ukuran 150 media yang dia pakai mix media, ada pensil di sini, ada oil di sini, ada akrilik di sini. Cukup unik dia punya sentuhan gaya. Saya pikir rugi atau sangat disesalkan kalau pameran Golden Goal itu tidak disaksikan oleh teman-teman. Lanjut ke karya berikutnya, oke? Tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan berjalan walaupun tetap Oke, berikutnya Eddie Meister dia mengambil judul Hidden Figure 150x70. Tekniknya agak impresionis ya, dengan garisan yang cukup berani, tebal, dan memberikan aksen-aksen impres, di mana secara dia lebih mengutamakan nilai artistiknya. Hidden Figure ini, saya pikir di sini dia coba menceritakan soal di konsepnya tertulis bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dipastikan di masa depan itu. Jadi ada bagaimana kehidupan itu berjalan dan kemungkinan terbaik dan terburuk itu bisa hadir berbarengan. Lanjut, kemudian kita bisa lihat
karyanya dari Diki Papua. Diki Papua tuh Diki Tandare. Agak susah mengeja nama kawan satu nih. Judulnya The Combat Series Superman is Dead. Secara teknis dia memakai pendekatan teknik realistik di mana volume, gradasi, perspektif dia mainkan, tapi secara secara objek ini mungkin lebih cenderung surrealisme yang dia pakai. Jadi ada beberapa figur yang tidak mungkin bisa kita temui di dalam dunia nyata. Karena dia seniman asal dari Papua, mulai dari sana Gunung Kasuari itu, ciri khas Papua. Soal bagaimana deskripsi yang ingin diketahui lebih detail dari lukisan ini, silakan hubungi Diki Papua. Oke. Ini Pujiono nih. Pujiono ini salah satu seniman terbalik dia dari presidennya. Salah satu seniman paling muda di MJK. Dia kebetulan dan keberuntungan akhirnya membuat kita bisa dapat chemistry dengan MJK. Ada Pujiono yang paling muda, saya kasih lihat di sini. Ada Zainal Arifin yang paling tua. Pujiono dia lahir di 2002. Zainal Arifin dia lahir di 57. Selebihnya, sisanya rentang waktu antara 57 ke 2002 diisi dengan seniman-seniman MJK semuanya. Seniman-seniman yang mau mengkolaborasikan dan mau mendonasikan karyanya untuk dibuat menjadi susunan bola. Ini karya yang sebenarnya karya spektakuler nih, karya yang cukup ikonik dalam pameran ini. Kenapa? Semua peserta di pameran ini kita susun menjadi satu bagian yang menjadi bola. Ada bola yang keluar itu muncul karena kepentingan artistik, muncul karena kepentingan artistik dan menjadikan sebuah irama. Ini menarik kawan-kawan. Ada Siwa, Hadi, Gusman, Agus Cikung, Joko Gundul, Dinus. Ada Dinus ya. Denny Rahman, dia dosen di ISI Solo. Agus Rohim, ini Hari Gita, ini Hari Padang, ini seniman asal Sulawesi Toraja ya. Ini Empau, dia seniman asal Bali. Ini Daniki Haryanto, ini Diki Papua itu, ini Ibun, Edi Supriyadi, Edi Maesar Suci, Adi Wohono, Edo Pop, Suroso Isur, Adi Sulis, Sampoy Line, Adi Kurniawan, Nanang, Koror, Indro Banyu. Ini absurd nih. Ini Wisnu ada Cokro. Dan yang menjadi menarik adalah ketika kita bisa lihat di bawahnya ini ada 5 logo, di mana Laku 2, MJKFC, MJK Art Community, Kandang MJK dan MJK Art Space. Itu semua logo mewakili episode per episodenya dalam MJK. Dia cukup menarik. Monggo silakan dilihat dengan bersama teman-teman. Mulai. Oke.
Ini segi 5 dan segi 6 yang tidak bukan berarti tidak menjadi satu susunan bola, tapi ini bagian dari teman-teman MJK juga yang secara filosofinya mereka bisa hadir dan bisa mengisi ruang-ruang yang ada di manapun. Artinya kita komunitas MJK itu cukup cair, cukup liquid, cukup fleksibel, menerima dan memberikan kebebasan buat teman-teman untuk bisa hadir di tempat-tempat lainnya juga. Artinya kita berupaya untuk selalu menjadi wadah dan sekaligus juga mensupport teman-teman untuk bisa berkembang dan maju di luaran di sana. Jadi ada beberapa karya dan Amadida, ini karya Atmo, ini Herman Lex Setiawan, ini Ardi Angkito, ini Angus, Putu Agus Suyadnya, ini Pauli Patara, ini Diva Hendra, ini Giri Padang, Mulia Gunarso, Gajah Mada, Roman Herdiansyah, Yunizar, Topan Siregar, Rika Antoni, Danekin, Joni Antara, Acok ya, ini Acok, ini Ronald Abrian. Ini penulis kami di pameran ini namanya Pak Praitno. Seni itu adalah ketidaksadaran. Cukup menarik ya. Seni itu adalah ketidaksadaran. Benar ya ketidaksadaran ya? Ya, ketidaksadaran. Ketidaksadaran. Kita perlu cari tahu nih orang ini untuk menjelaskan apa maksud dari seni itu adalah ketidaksadaran. Maya Praitno, penulis pameran Golden Goal. Selamat Soneo, Agus TBR, Don Bosco, Wisnu Hari Cokro. Ini siapa nih, Pak? Ridwan, Surya Subrata. Elemen-elemen ini hanya ruang artistik yang mengisi bagian dari segi 6. Bukan, ini Pak Omai Gunawan, dia yang meresmikan pameran ini, dia memberikan goresan dan parap. Ini Pak Omai Gunawan, dia adalah kepala pos cabang Bantul. Lanjut. Berikutnya ada Dinus, judulnya pemilihan interval 140-150. Dia termasuk generasi muda di MJK karena ini rekrutan dari lapangannya. MJK masih ada lapangannya, maksudnya ada tim futsalnya. Jadi dia dibawa untuk ikut serta di pameran ini dan karena yang cukup menarik, unik. Dia memberikan sentuhan surrealisme baru, surrealisme baru dengan warna baru. Lalu ada pesan yang mungkin misterius yang ingin dia sampaikan. Jadi secara keseluruhan ini karya cukup menarik untuk diamati dan dinikmati lebih bersama. Kita lanjut. Oke, Putra Wali Aco. Putra Wali Aco ini juga seniman baru yang diikut sertakan di MJK. Ini pertama kali dia ikut pameran MJK. Karya yang dia tampilkan cukup unik karena dia memilih mix media. Ada kawat di sini, ada seng di sini, ada etsa di sini. Jadi dia coba memberikan sebuah literasi atau bahasa simbolik di karyanya tentang bagaimana kecerdasan artifisial itu bisa berjalan beriringan atau dia akan memakan tradisi atau budaya. Jadi ini karya cukup berat, karya yang cukup berat, di mana ada berbagai macam elemen konsep yang dihadirkan di karya ini dan juga memberikan ruang imajinasi baru ya. Karena dia tampilkan berbagai elemen variabel media yang juga
butuh ketekunan dan butuh keterampilan. Oke, next. Berikutnya ini karya Gusman Heriati, Dendang Bentang, landscape series Kresat. Media 200 kali 220 cm. Oke. Dan coba perhatikan. Ini bisa lebih dari sini, Bapak audiens bisa. Abstrak menurut pandangan untuk visual yang dihadirkan sama Gusman. Bahasa visual dengan simbol yang sangat filosofis, di mana dia menceritakan tentang sebuah kerinduan ya, kerinduan terhadap sesuatu yang mungkin ini bisa jadi sangat personal ataupun juga bisa jadi sangat universal. Ketika melihat lukisan seperti ini, yang akan kita pakai tentunya adalah rasa atau intuisi. Mungkin agak sedikit mengesampingkan bagaimana logika ditempatkan dalam menilai karya seni abstrak seperti ini. Oke, lanjut. Ada Islahul Horor. Islahul Horor ini salah satu seniman asal Surabaya. Dia melanjutkan S2-nya di ISI Jogja dan kemudian dia bergerak lebih aktif di kancah seni rupa Indonesia dan juga mungkin internasional ya, karena secara sepak terjang dia cukup hadir di mana-mana, ada di Singapura, ada di Hong Kong, ada di Amerika. Jadi kita lihat secara detail karyanya. Saya bicara soal fragmen mimpi, entah menjadi sebuah kesadaran yang dia tampilkan dalam visual ini. Cuma kalau secara umum kita akan melihat salah satu figur yang saya meyakini ini perempuan ya. Saya meyakini ini perempuan yang membelakangi ada sofa di sana, ada apa ya, ini mungkin penyangga dada mungkin ya, atau ya seperti itu penyangga dada. Lalu ada hutan tropis atau daerah yang cukup hijau. Fragmen yang dia sediakan ini sebagai sebuah teka-teki ya, sebuah teka-teki yang menarik dan bisa menjadi sebuah ulasan khusus nantinya. Kenapa gambar ini dihadirkan? Fragmen mimpi Islahul Horor. Lanjut. Ini karya dari saudara kita Andi Wahono, atau nama populer yang disematkan adalah Andi Dayak. Dari dulu dia punya karakter, punya ciri khas, dimana lukisan dia itu selalu memberikan sebuah aktivitas visual yang terkesan kolosal atau kayak orkestra. Dimana teknik yang dia pakai juga cukup menarik karena dia memakai teknik yang mungkin sudah jarang itu dipakai orang, pakai teman-teman. Dia pakai teknik drawing. Teknik drawing yang dia pakai itu ketika gelap dia memberikan kesan lebih gelap dengan penambahan unsur drawing pena. Lalu ketika bagian terang dia juga kasih drawing dengan unsur dikerok. Jadi terangnya dia ini dikerok. Nah, dia bicara lukisan secara tema gaya fantasi gimana judulnya Hunter ini, dia sedang mencoba untuk membicarakan tentang bagaimana upaya atau sebuah
perburuan ya. Entah berburu apa, mungkin berburu A B C D nggak tahu tuh wilayah itu. Senimannya yang harus ditanya tentang dia sedang berburu apa. Ya, mungkin berburu kerbau atau berburu wildebeest yang diimajinasikan ulang oleh seorang Andi Wano yang akhirnya jadi sebuah kesan yang epik kayak lain. Ini Andi Dwi, Andi Dwi atau kita sebut dengan Andi Simbah. Nah, dia punya apa namanya, punya teknik yang luar biasa. Dia memakai teknik yang realistik plus impress dengan pendekatan ala prima. Jadi ini tidak mudah nih kawan-kawan untuk bisa memberikan apa namanya aksentuasi di mana background yang dia buat juga ini bisa jadi sebuah bumbu rahasianya dia nih. Bagaimana background ini bisa dibuat dan bagaimana ini bisa disajikan menjadi bagian yang harmonis. Dia cerita tentang perjalanan diri dia mungkin, dia cerita tentang perjalanan orang lain juga mungkin, tapi di sini dia coba memberikan sebuah kesan atau sebuah perenungan bersama tentang ada proses di belakang yang mungkin dia hadirkan dengan simbol blur masa lalu. Ada bagian dengan ini terlihat lebih tegas dan jelas, itu masa sekarang. Ruang kosong ini masa depan, di mana mungkin kita bisa menginterpretasikan, kita belum tahu depan itu seperti apa. Oke, lanjut. Ini karya dari saudara Dhani King Herianto yang kebetulan itu saya sendiri. Nah, judulnya Justru di Laut Kita Jaya. Lebih kepada sebuah kesadaran konsep tentang bagaimana kita menyadari atau menguasai komponen-komponen sumber daya yang tersedia di sekeliling kita. Kalau kita pakai itu sebagai sebuah bahan bakar atau sebagai sebuah modal untuk kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, dan hasilnya juga akan menjadi positif. Bicara soal visual, ya ada pemahaman atau ada sebuah pesan yang mungkin tersirat tentang apa namanya, budaya maritim ya. Budaya maritim itu ketika kita Indonesia mungkin gitu ya, Indonesia kita ada di wilayah yang lebih besar wilayah lautannya dibanding daratannya. Jadi justru di Laut Kita Jaya tuh Pak Igun bisa bantu saya pipa Jales Viva Jaya Mahe di Laut Kita Jaya. Pendekatan gaya pop surrealis yang dipakai, dan unsur-unsur yang cukup lucu mungkin gitu ya, cukup familiar buat semua pihak, juga terutama Gen Z atau milenial. Jadi ada upaya untuk lebih adaptif terhadap zaman. Ini Bapak Ibu bisa sedikit komentar, karena kalau saya komentar terlalu banyak ini karya saya nanti narsis kesannya. Bapak Ibu. Mas Dhani King ini dia cukup punya pengalaman banyak tentang bagaimana dia berkarya dan kesenian. Di karya ini dia juga coba menyampaikan pesan bahwa ketika Indonesia itu sebagian besar daerahnya itu laut, jadi apa yang ada di laut, apa yang di bumi Indonesia itu mari kita manfaatkan sebaiknya, mari kita pelihara, mari kita
jaga sebagai sumber kehidupan bukan hanya di Indonesia tapi secara umum juga luas untuk dunia. Itu pesan dari Danny King. Peace. Oke, halo lagi. Ini karya terbesar di pameran ini, ukuran dan juga terbesar harga nih. Ini karya Palguna, Imade Arya Palguna. Dia tentang terbang tanpa batas. Ukuran 180 kali 290 cm. Mixed media. Dia bercerita soal tentang bagaimana sebagai seorang suami dan bagaimana dia bercerita tentang bagaimana seorang ayah menempatkan diri dalam konteks Superman itu di keluarga itu menjadi hal atau catatan yang luar biasa ya. Seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga, seorang tulang punggung, dia mampu membawa kemana arah keluarganya itu mau dibawa. Jadi ini karya yang cukup filosofis dan cukup dalam secara makna. Oke. Berikutnya karya Ari Kurniawan, judulnya Family Day. Karya Ari Kurniawan ini enigmatik ya, dimana simbol-simbol atau secara spontanitas perannya itu tervisual. Ketika kita masih kanak-kanak, kita mempunyai sebuah spontanitas, sebuah goresan yang itu artistik. Ini juga memaknai bahwa apa yang dia ungkapkan di sini, ketika kita biasanya satu keluarga itu kita punya hari-hari untuk bersama dan mereka saling menjaga, saling mempelajari, saling mengamati. Ini karya Ari Kurniawan. Oke, ini Ari Gita. Ari Gita ini memakai media akrilik. Dia memakai memakai pendekatan semiotik di mana ada bahasa komunikasi nonverbal yang bisa dibaca lewat jejak perjalanan, jejak perbuatan, disimbolkan dengan tanah berlumpur, ban mobil atau ban motor, ban mobil ini. Jadi dia pakai teknik sebenarnya ini realistik tapi juga ada impresnya. Jadi dia memberikan kesan memberikan kesan cukup simbolik ya, cukup simbolik dalam karya yang dia tampilkan. Itu bicara soal jejak, bicara soal komunikasi nonverbal. Oke. Deddy Supriyadi. Oke. Deddy Supriyadi adalah seniman yang cukup konsisten dengan gaya lukisan abstraknya, di mana dia juga sering dan punya keberanian eksploratif ketika memilih media yang dia hadirkan. Jadi media-media non konvensional dia hadirkan. Seperti ini adalah tekstur yang dihasilkan secara artistik dari dus ya,
Lalu di sini ada media yang cukup mungkin cukup misterius buat saya sendiri. Ini entahlah apa ini, tapi secara keseluruhan ketika coba menikmati jenis lukisan seperti ini, lukisan abstrak, tentunya yang akan dipakai adalah rasa. Tentunya yang dipakai adalah bagaimana seseorang menyatakan tertarik, suka atau tidak paham. Itu tergantung dari level wawasan dan perjalanan pengalaman dari si audiens itu sendiri terhadap seni rupa, terutama abstrak. Jadi Supriyadi dihadir di pameran Golden Goal dengan judul Holocaust. Mix media 150. Nah, Sabar Jambu adalah salah satu seniman yang hadir di pameran Golden Goal ini. Dia ada hadir kalau di episode MJK dia hadir di kandang. Ketika kandang MJK hadir, dia menjadi salah satu peserta atau salah satu anggota MJK yang episodenya dia ada di episode kandang. Cukup baru visual yang dia hadirkan, karena sebelumnya di kandang waktu itu dia tampil dengan visual yang berbeda. Gaya lukisan sekarang dia lebih lebih imajinatif mungkin ya, lebih imajinatif dengan garisan-garisan spontan dia hadirkan, lalu ada unsur naiknya juga dia coba hadirkan. Perubahan apa yang dia coba hidangkan, lalu audiens reaksi atau respon audiens seperti apa terhadap perubahan karya Sabar Jambu ini, tentunya dan memang selayaknya ini kita tunggu apakah ini menjadi sesuatu yang akan menjadi sebuah kejutan luar biasa terhadap eksplorasi yang dilakukan oleh Sabar Jambu itu sendiri. Oke. Action. Ini lukisan dari Pujiono. Pujiono ini seniman termuda di MJK itu, di mana dia lahir di Palembang, besar di Palembang, tapi kedua orang tuanya asli Kebumen, Jawa. Di sini Puji coba menyampaikan tentang gagasan bagaimana indah dan nikmatnya ketika masa kecil itu hadir dan tidak ada batasan-batasan ketika imajinasi itu dilahirkan atau dihadirkan. Seperti misalkan secara teknis dia memilih pendekatan dekoratif atau pendekatan mungkin juga bisa dikatakan naif atau pop surrealis yang masuk kategori itu. Kebetulan di sini kita hadirkan ya seniman atau pelukisnya. Ini adalah Saudara Pujiono. Karena ini juga cukup menarik ketika ada ada Instagram filter. Itu juga salah satu kelebihan dari Puji yang Gen Z atau milenial? Milenial. Dia punya punya relevansi dengan kebutuhan milenial itu sendiri. Jadi karya dia ditampilkan secara dua versi, satu lukisan konvensional, satunya lukisan yang berubah menjadi animasi atau filter Instagram yang akhirnya lukisan ini bisa bergerak-gerak. Nah, itu bagian di mana dia memberikan sebuah gambaran tentang happiness, tentang kegembiraan dan keceriaan yang bisa diserap dan bisa dipakai oleh audiens atau penikmat seni lainnya. Oke, kita lanjut. Dia cukup telaten dan cukup
detail ya, detail dari bagian per bagian, akhirnya ini menjadi sebuah lukisan yang juga baru secara visual. Karena ini dia menggabungkan kartun dengan tema-tema yang kekinian. Ini si Bumblebee ya, Bumblebee ya, combine ya. Siapa-siapa tokoh-tokoh kartun yang mungkin sedang digemari atau dihadirkan dalam dunia-dunia milenial atau Gen Z atau anak-anak sekarang. Judulnya Innocence, ukurannya 90x100, pembuatan tahun 2002. Nah, ini lanjut. Oh, ada tulisan Soul, saudara-saudara. Jadi ini ada tulisan Soul nih, karya Don Bosco Lascar, Among Them. Ya, dia mewakili generasi yang sekarang juga ketika penggarapan visual secara realistis, tapi juga ada gabungan pop, budaya pop, dan juga ada gabungan surrealis. Jadi mungkin kategori yang bisa disematkan ini pop surrealis sekarang. Cukup menarik, ada unsur bola yang dia berikan kesan yang versi dia, lalu ada interaksi dari figur-figur yang cukup populer di di dunia pop kontemporer. Cukup menarik karya ini, cukup menarik, dan semua bisa menikmati karya seperti ini. Berikutnya, ini karya dari Edopop. Edopop dia bicara tentang dialog apa saja. Secara visual, secara teknis dia memberikan memberikan sajian yang bisa membuat penikmat terkesima atau tercengang dengan teknik yang dia pakai. Unsur garis yang sangat dominan dan sangat menguasai seluruh bidang, dengan permainan warna yang cukup kontras, gelap terangnya, lalu ada objek yang cukup tidak familiar. Ini objek yang sangat personal, ini sangat subjektif, tapi dia coba memberikan sebuah pesan yang universal tentang dialog apa saja. Oke, lanjut. Kemudian ada Jaya dari Padang, dia memberikan judul The Theater, Panggung Sandiwara. Ada beberapa fragmen juga ya, ada fragmen atau chapter atau potongan dari kisah-kisah tertentu yang dicoba jadikan satu. Kenapa bicara Panggung Sandiwara? Mungkin yang ingin dia sampaikan bahwa perjalanan manusia, perjalanan hidup semua orang itu tentunya akan pernah berada dalam situasi sandiwara itu, situasi yang tidak sejujurnya atau tidak seharusnya dia ada di situ. Jadi ini sesuatu yang cukup unik, cukup menarik ketika dia bicara soal panggung sandiwara. Berikutnya, satu lagi, sorry. Ini yang ditulis dia memberikan sebuah lukisan dengan judul ekspektasi harapan. Dan sesuatu yang cukup imajinatif yang bisa kita lihat dari lukisan ditulis. Dia memberikan warna-warna yang tidak
umum, tidak mudah kita temukan warna-warna ini di dunia nyata ya. Tapi secara keseluruhan ketika kita melihat lukisan Anies yang ini, ada sebuah tawaran atau eksplorasi tentang bagaimana kita berimajinasi dan berfantasi tentang landscape, tentang alam, tentang hutan. Sesuatu yang cukup liar dan cukup dalam di karyanya Anies ini. Oke, kita masuk ke ruangan yang berikutnya. Di sini ada beberapa karya yang juga sangat menarik untuk diapresiasi tentang karya. Kita mulai dari karya Joni Antara. Joni Antara ini dia membuat sebuah figur anjing. Anjingnya dia sedang gigit bola. Judulnya jemput bola juga, judulnya jemput bola. Yang menarik dari Joni Antara adalah teknik garis yang dia hasilkan di sini. Kalau kita perhatikan lebih detail, oke, ini tidak pakai kuas. Ini memakai sesuatu yang saya tidak boleh menceritakannya. Tapi dengan teknik yang dia berikan di sini, akhirnya ini menjadi sebuah eksplorasi baru, menjadi sebuah media baru, dan ini bisa menjadikan sebuah tawaran baru untuk teknik melukis dengan cara baru. Ya, ada ketebalan, ada nilai raba, ada seperti benang, ada tekstur. Itu Joni Antara. Ya. Kapal Nabi Nuh. Karya dari seniman MJK bernama Enpal. Cukup menarik ya, ketika dia seorang pelukis kelahiran dari Bali, hidup besar di Bali, lalu dia coba mengangkat sebuah tema tentang kapal Nabi Nuh. Itu jadi sebuah misteri. Bali, Hindu, kapal Nabi Nuh. Kita perlu mempertanyakan atau berdiskusi lebih dalam soal karya bersama pelukisnya nanti. Endro Banyu ini dia hadir di episode transisi kandang ke MJK Art Space. Lalu dia punya teknik yang khusus. Dia memilih pendekatan impresionis dalam gaya lukisannya, kesan. Lalu tetap dia memberikan aksentuasi air, di mana air itu menjadi sebagai sebuah simbol identitas atau juga simbol filosofi tentang sumber kehidupan. Overall, secara keseluruhan dia bicara soal perayaan di karyanya, bagaimana selebrasi, bagaimana sebuah situasi dan kondisi yang bahagia, kegembiraan yang dirayakan bareng-bareng. Sangat related, sangat relate dengan Golden Goal MJK ini. Endro Banyu. Oke, berikutnya Suroso Isur. Suroso Isur ini dia seniman Malang, kelahiran di Malang. Hiperrealis, dia punya teknis, tapi dia di pameran ini coba menggabungkan dua jenis gaya, realistik dengan impresif. Mana background yang dia pakai itu dia coba mengadopsi atau meminjam gaya lukisan impresionisnya
kalau tidak salah Sujoyono, dengan di apa namanya dikontradiksikan realisme dengan impresionisnya Sujoyono. Cukup keren dan ya harusnya netizen atau penonton tuh datang di pamerannya. Kita lanjut ke lantai 2. Bun, ini karya Wisnu Adi Cokro, namanya. Ini karya kolaborasi, di mana dia bersama dengan kakaknya membuat komposisi dan membuat lukisan yang akhirnya mereka bisa saling mengisi. Wisnu dan Ito, adik kakak, berkolaborasi dalam karya dengan judul 6 generasi, 6 panel, 6 generasi. Ini Surya Subrata, Happy to Little Trip. Dia ada di generasi MJK Futsal dan MJK Kandang. Surya Subrata, episodenya di sana dia. Nah, sekarang dia ada di Bali, juga ada di Jogja, masih bolak-balik. Tapi secara eksistensi dia seniman muda yang cukup progresif ya. Ini Surya Subrata unik, dia punya pilihan warna, pilihan objek yang punya karakter. Lanjut ke ruang berikutnya. Karya Idam. Idam ini juga termasuk seniman muda. Karyanya berjudul Alam Palsu. Dia menceritakan bahwa ada 2 orang figur ini dengan susah payah, dengan tujuan tertentu, dia tersesat di dalam hutan, bukannya mendapatkan alamat yang dia inginkan, tapi mendapat alamat yang palsu. Di sini simbolisnya ketika dia dua figur ini karena tersesat di hutan, dia juga sangat kebingungan dengan latar belakang yang menyimbolkan tentang betapa hutan itu mungkin pada saat itu karena panik, karena ketidaktahuan mereka, jadi hutannya itu gelap. Nah, teknisnya impresionis. Demikian. Itu karya Joko Gundul Kristiano tentang lelaki yang beruntung dalam kehidupannya dengan segala pilihan hidup yang diberikan kepadanya dengan segala tanggung jawabnya. Jadi sebuah gambaran bahwa bumi yang kita huni itu kemaharipah Allah Sinawi, di mana dari dulu nenek moyang kita juga sudah membangun sebuah peradaban yang di sini ditandai dengan Candi Borobudur, dengan situasi juga antar raja dengan rakyatnya. Mereka hidup berdampingan dan makmur. Demikian. Berikutnya karya Sonio Santoso, di mana dia menceritakan tentang ziarah alam atau tadabbur alam yang sesungguhnya, di mana ketika kita tadabbur, kita akan mendapatkan sebuah hening, akan mendapatkan sebuah jiwa yang dengan penatnya aktivitas kita akan merasa damai. Demikian karya Sonio Santoso.
Udah. Halo, kembali lagi di Golden Call di Jogja Gallery, event MCK Art Space. Kali ini saya akan mengulas tentang karya Gunadi. Gunadi bercerita tentang, kita bisa melihat karyanya abstrak ya. Bahasa sesuatu yang abstrak, tetapi bahasa yang hendak disampaikan Gunadi adalah suatu simbol atau pemaknaan untuk diungkapkan kepada seseorang. Bahasa tidak semuanya bisa tidak semuanya orang bisa memahami. Seseorang yang beralih dari satu tempat ke tempat yang baru, orang tersebut harus beradaptasi lagi dengan lingkungannya, kemudian berusaha untuk belajar lagi bahasa yang ada di tempatnya. Kemudian di situ akan muncul gap ataupun juga sesuatu yang baru. Gunadi menceritakan bahwa abstraksi dari karyanya ini atau abstrak dari karyanya ini seperti bahasa kita ketika seseorang berbahasa Jawa gitu ya, sementara Gunadi sendiri berbahasa Padang gitu. Di situ seperti ada gap, ada benteng yang memisahkan antara satu suku dengan suku yang lain atau bahasa satu dengan bahasa lain. Nah, di sini jadi pergumulan Gunadi, bagaimana caranya dia berekspresi tentang bahasa itu yang abstrak, yang tidak semuanya orang bisa memahami. Bahkan bahasa Inggris pun, bahasa internasional pun tidak semuanya orang memahami. Orang Prancis pun sangat membatasi dirinya terhadap bahasa Inggris. Jadi tidak semuanya juga orang Prancis senang berbahasa Inggris. Demikian karya Gunadi kali ini, kita melihat ekspresinya sangat kuat, sangat bagus, dan bahasa yang hendak disampaikannya bahasa yang betul-betul abstrak, yang kemudian nanti kita bisa refleksi bahasa kita seperti apa untuk bisa kita pelajari, kemudian kita ungkapkan kepada orang lain. Demikian dari saya, kita lanjut ke karya yang lain. Apakah itu?